Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan jejak kebudayaan. Lama nih kita udah podcast nih. Berapa tahun? Sudah satu bulan. Itu kan karena kita tuh ada ceritanya anak puaso. Puaso kemarin, lebaran banyak lah silaturahmi. Mudik lagi kan. Nah, belum lagi PT belum masuk kan. THR banyak dapat kemarin. Alhamdulillah, ganti. Malam ini kita balik lagi podcast nih. Sama siapa kita malam ini, Bang? Nah, kabar-kabar yang muda ini katanya pelaku seni. Pelaku seni ya, Bang? Pelaku. Jadi dia ini sering dicari polisi. Sudah jadi tersangka. Jangan. Baru panggilan udah nih. Dia ini sudah menjadi pelaku seni ini sejak dia zaman Majapahit. Sejak dia sekolah dulu. Sejak sekolah dulu. Iya. Sejak SD. Ya, enggak lah. SMP. Aku kenal beliau ini sejak SMP. Sudah pernah bermain teater. Sudah pernah main drama. Jadi kawan lama nih abang nih. Enggak juga. Enggak berkawan. Cuman gara-gara sama-sama lahir di seni kan. Tapi dia seninya enak, lurus. Kalau aku nih seninya tuh gali. Seni menggali. Jadi kalau ada yang nak mati, ada yang nak masuk bisa digali. Ada seninya tuh gali. Gitu ya. Ukuran berapa kali berapa ya bisa. Tuh. Nah, langsung banyaknya muka 5 ya. Nah, gara-gara nak pernah podcast kan. Sama kayaknya. Nah, di sebelah saya nih sudah ada pelaku seni nih dari Jambi. Beliau dari sekolah dulu sudah berkecimpung di seni. Nah, siapa lagi? Kalau bukan Bang Dede. Ini ada konfeti ya. Editing kami belum nyampe ke sana. Enggak kayak PWK yang tiba-tiba kepalanya besar gitu kan. Itu udah sanggup kita nih. Banyak editornya kan. Halo kawan-kawan, apa panggilan fansnya Pak? Hah? Panggilan fansnya apa? Sebetulnya sampai hari ini sudah follower 1000 itu juga belum ada. Oh belum ada panggilannya. Belum ada. Jadi fans. halo apa viewer jejak kebudayaan Jambi? Anjay. Kemarin aku yang musikanya jejak Jambi. J. Oh, JKJ. Apa tuh JKJ? Ya itulah. Oh iya. Kirain ada Singkatan lah. Kirain ada lucu dong kan. Jadi apa kesibukan sekarang, Bang? Iya. Kita tuh tadi belum kenalan Bang. Deden Bang. Padahal tadi sudah di depan. Bilang kayak bukan kayak Deden Bang. Ya. Kalau sekarang sibuk menyibukkan diri. Sibuk dewek. Kalau tersibuk tuh ya aktivitasnya saat ini lagi mencoba membuka ruang-ruang baru untuk berkesenian. Jadi kalau boleh tahu nih, itu kenapa? Oke Bang, aku tuh dulu sejarahnya tuh terjebak. Jadi kalau yang abang bilang dari SD sebenarnya betul Bang, dari SD. Itu umur 10 tahun. Gara-gara dulu tuh ada diundang nonton pertunjukan di Bandung. Kan aku dari Bandung. Iya. Dusun Bandung. Nah, jadi di pas zaman SD dulu tuh kami diundang satu sekolah tuh diundang nonton pertunjukan. Kayak tiba-tiba di ojo-ojo apa kayak kau disuruh maju gitu kan. Majulah awak kan, awak maju. Gara-gara aku maju tuh terus disuruh pokoknya di dalam pertunjukan tuh tiba-tiba disuruh naik dan pada saat itu tuh disuruh ngomong apa lah dibisiin kan sama pemain itu ngomong lucu pecah gitu kan ya, padahal cuma ngomong satu kata apa gitu lucu nah balik Yang ngatain lucu kan orang tahu. Di kantornya orang ketawa. Kira ada yang tahu lucu. Sebenarnya bukan karena lucu, karena bengak juga mungkin bisa jadi. Oh, iya, bisa jadi. Acara ini dalam konteks apa nih Bang? Kemarin itu apa ya
Dia itu pertunjukan datar musikal cuman kayak parodi gitu. Jadi kalau namanya itu kabaret, ada kabaret, pertunjukan kabaret. Dia kayak musikal cuman memang komedi lah. Jadi main, nah sudah gara-gara di ojo-ojo kawan itu pas turun dipanggil lagi setelah pertunjukan dipanggil diajak. Oh udah ikut lagi, ada ikut lagi, cuman besok latihan yo, ikut latihan. Nah dari situlah mulai ikut latihan dan beberapa kali setelah latihan ikut sama kawan-kawan itu pentas beberapa kali di Bandung, 2 kali pada saya 2 kali. Dengan naskah yang sama tuh lah yang aku tiba-tiba di ojo itulah cuma naskah. Dan aku pun cuma 2 kalimat gitu, nambah dari 1 kata cuy nambah 2 kalimat. 2 kalimat. Yo, masuk 2 kalimat, masuk ya masih kecil-kecil dulu, masih umur 10 tahunan kalau saya. Itu kalimatnya masih ingat? Aduh, kalimatnya tuh bahasa Sunda cuman. Padahal ngomong jorok lah intinya. Kan karena komedi kan. Kayak budak kecil ngomong jorok kan masih lucu ya. Nah gitu kan. Dah, habis itu beres SMP pindah ke Jambi, merantau lah ke Jambi. SMP baru. SMP, Inilah baru ketemu beliau nih. Yo, itu baru ketemu beliau nih SMP. Coba lah di lingkungan. Nah, karena di pas waktu SMP itu kan dulu di SMP mana gitu Bang? Sebut lah, biar SMP-nya bangga. Dulunya masih ada siapa tahu. Ya, jadi dia pindah. Jadi di SMP itu aktifnya malah bukan ke seni teater ya. Karena di SMP dulu musik dulu. SMP dulu musik. Baru mulai aktif ke teater lagi mungkin pas SMA. Sampailah kuliah dan pas kuliah pun juga juga kan. Dari saat itu ya akhirnya lanjutin ke sana. Dan sekarang pun sudah Bang mau nganter Bang, boleh Bang, masuk Bang, masuk Bang, silakan santai Bang. Ini podcast lu yang Emang tapi nunggu ini Bang. Bukan nunggu dia ngomong. Kalau di PWK itu kan ada siapa? Yanti. Ada yang ini ya. Yanti Yanto. Ini Yanto. Kak Itin. Itu akhirnya sekarang pun aku udah ada untuk diri ke teater segala macam yang sini karena memang masih jiwa muda jadi memang selagi bisa kita cicip kenal beda gitu kan. Nah betul sekali, pindah gaya ganti gaya gitu kan. Jangan kebanyakan gaya. Tapi sebelumnya ada kita tuh memang keturunan Darah seni tuh gitu ya. Kalau kata orang tuh. Aku malah anak kolong. Bapakku tuh takut dong, ini ngapa-ngapain takut sebenarnya. Kayak kaget takut berdampak ke orang tua kan gitu. Disiplin militer lah ya. Iya. Terus ketika kita turun tadi, bapak tadi trauma. Bapak aku trauma benar. Tidak, sebenarnya kalau bapak aku tuh awal-awal mungkin agak pressure-nya ini. Kalau aku kan juga sebenarnya kuliah hukum. Kok malah tes kesini kayak ngapain dulu gitu, nah ada manfaat ya. Paradigma orang dulu mungkin karena orang tua aku masih kolot dulu ya, aku bisa bilang gitu, jadi mungkin masih berpikiran masih berpikiran bahwa mungkin seni itu tidak ada masa depannya lah, seni itu tidak ada apa. Terus ada Pak Joko. Tapi jangan yang buru-buru. Tapi kan ya contoh yang jelek mungkin ada gitu nah kan kebanyakan ataupun apa. Cuman tapi kan contoh-contoh yang bagus juga ada. Dan malah kalau selama di Jambi ini ya sebenarnya banyak sih peluang-peluang di dunia kesenian itu tadi. Nah, asalkan memang jadi konsisten dan mau explore. Itu tadi. Bisa tak kira-kira kita hidup cuma dari sendiri tadi. Nah, ketakutan orang tua tadi kan itu. Iya. Anaknya ini bisa hidup tak cuma dari seni. menarik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Selesai. Ya, orang tua itu lebih bagaimana anaknya terjamin. membunuh anak bangsa gitu. Itu sih yang awalnya ya pasti ada lah kayak solusinya ada di awal di sini ini cuma sekedar doang. Akhirnya berpikiran bahwa ya lagi masih bisa hidup sampai sekarang ya pasti artinya bisa. Dan kalau aku pribadi sih memandang aku bekerja di kesenian tuh ya bahasa kalau hobi tuh naifnya kayak cuma menjalanin hobi ya. Awak pun kayak ngapa-ngapa itu ya hobi juga kan, yang lain gitu kan, nggak cuma kesenian aja. Cuman mungkin seni ini kayak mana cara kita mencari arti hidup.
dan juga bisa memberikan arti hidup untuk orang lain mungkin di situ. Sebelum apa? Arti hidup tolong ini agak turun tadi. Oh, agak turun. Tentangnya agak turun. Mungkin tapi kebesaran kan. Mencari arti hidup di kesenian. Karena kalau ditanya seni itu murah apa mahal, loh semua mahal. Itu mahal. Cuman tergantung lagi kan, bagaimana kita menghargai seni kan. Toh kalau yang bagi kita mungkin biasa baik, tapi mungkin bagi orang yang nonton atau bagi orang yang lihat punya arti yang lebih, yo banyak kemungkinan. Berarti dulu waktu kita turun menjadi seorang pelaku seni ini ada sempat pro dan kontra juga ya? Oh pasti kalau udah kontranya itu pernah masuk itu lomba kayak tidak didukung atau kayak ada kegiatan-kegiatan tidak didukung, cuman ya tetap kita harus ada yang diperbanding kan, cuman ya mungkin ada yang nggak perlu dicontoh juga kayak gitu tuh, memang ada yang cuman intinya ketika kita sudah berani mulai ya harus berani tanggung jawab kan pas apa yang kita mulai. Jadi pas waktu udah mulai, alhamdulillahnya ikut-ikut kegiatan tuh pasti selalu ada yang dibawa balik lah. Entah itu cuman sekedar sertifikat, gitu kan, ataupun kayak dapat piala atau apa. Nah itu juga awalnya sempat ada bahasa kayak gini, itu tidak perlu piala kau tuh tidak bakal menjamin hidup kau besok. Ada pernah bahasa kayak gitu sampai Ada tersampaikan. pernah ada sampai ribut dan akhirnya piala-piala di rumah tuh bawa semua, ada yang ya buang lah, ada yang kain segala macam itu sempat ada gitu. Cuman akhirnya kesini semakin juga ada yang nampak lah sekarang kan bahwa keseniannya ternyata ada hasil bapak meskipun tidak banyak Bisa hidup lah ibaratnya. ya, jadi ya bisa ngebuka sedikit mata orang juga ternyata bisa juga. Cuman mungkin kalau Jambi sendiri yang aku tengok dan aku alami saat ini ya dibilang memberes itu belum terlalu saling kapan lagi. Jadi dan ada kemungkinan ilmu-ilmu dalam kesenian itu juga bisa membantu juga dalam bidang kejuaraan. Jadi bisa saling mutual antara hobi tadi sama kejuaraan. Ya siap. Santai. Ini apa namanya Pak? Oh ini sos itu ya. Nah bang, di momen apa tadi orang tua mulai nerima anaknya yang sudah kuliah hukum, terus berkecimpung di dunia kesenian tadi? Jadi ada momennya dulu Bang, kayaknya pas Covid tadi, lupa juga. Ini abangnya dari mana yang waktu itu? Kan memang selama ini orang tua jarang nengok kayak aku nampil atau aku lomba atau apa kayak ada karya itu jarang. Jadi suatu waktu di kantor bapak itu di TV-nya tuh nayangin karyaku. Buat baru beda bang. Film boleh kalian pas film. Kalau nampil atau ngirim kan nampil tadi? Sama kawan-kawan film kan. Kami buat nama abang merah. Yang di film dan pada saat itu juga diwawancarain sama TNI kalau salah. Nama merah pakai bang? Diwawancarain TV. Dan aku Itu masuk ya? di TV itu. Nah itu ditonton sama komandan bapakku. Nah, kalau tidak salah ya, aku tidak tahu sama siapa. Dan dikasih tahu lah sama ini anak siapa, katanya anak siapa. Ya diojo-ojo lah bangga. Gitu. Nah pas balik baru dikasih tahu. Oh kok tadi mas ini ya, oh tadi ini ya. Itu waktu komandan tadi nanya sama bapak, waktu bapak ngakui. Nggak tahu aku ya, nggak tahu kejadian cuma Tidak ngakui. karena kan pas apa mungkin Caca nggak tahu kan? Aduh, bagi gawean aku nih. Kita harus tahu dulu nih. Tapi dengan dia respon balik tadi. Cuman aku tahunya kan semenjak pas aku udah sampai rumah terus kayak oh iya tadi aku nengok ada di situ. Tadi nengok kayaknya kawan lo ayo kalau memang misalkan ini ya jalannya lah belum ada opsi lah karena posisi sudah lewat sekolah juga kan udah masa sekolah udah lewat dan sebenarnya tuh bukan kamu udah cowok pasti kan ada tanggung jawab ada sapu ya bukan itu pusing apa ya bahasanya oh boleh Bang Yanto terima kasih Bang Yanto Ya, emang ini yang ditunggu bang. yang penting tidak ada inilah tidak ada semacam lah gitu kan
positif sih selagi positif dan alhamdulillah kan sampai sandwich sekarang pun tidak ada masalah lagi malah disupport lagi oh nah ini nah ada berangkat atau ada kegiatan ada berangkat Seni itu adalah bebas. Bebas untuk ngakui bebas. Tapi tetap bertanggung jawab. iya betul Iya. betul. Kalau misalnya bebas ini kan bebas punya pasangan memilih kan apa harus dijodoh-jodohin Ini kemana nih apa nih? Kita tunggu. bebas juga untuk menikah beda dari satu kali. Kemana nih? Ini Pak. Asalkan bisa bertanggung jawab tadi Prinsipnya bertanggung jawab. jangan kayak Walid itu Oh, itu Walid. itu Walid Ini dulu Bang. aman 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 Dan